Ya, selamat pagi, selamat datang di Studio Rakyat Mer. Manajemen Ekonomi Rakyat Digital. Tentu tetap bersama saya Kak Dito, MC yang paling kece, kata Paling Pak ganteng. Sakti, paling ganteng, dan narasumber Seperti lapo. Kucingnya ini maksudnya. kucing yang ada di studio Iya, kita ya, kucingnya Pak ya. di studio. Jadi kucingnya itu bagus, warnanya oranye, dan dia kalau Eh, makan suka bingung. Sudah dikasih tempat itu, Pak. Jadi kita lapo. masih bingung ya, ini minum atau makan. Lapo bingung. Lampu bingung. Ya, eh, kita melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya, yaitu strategi MER yang keempat ya Pak yang terakhir, bahwa Iya. MER hendak menciptakan kantong-kantong pertahanan ekonomi rakyat Nah, dan penting. lumbung pangan, air, kesehatan, energi, dan Dan lain-lain seterusnya. ya Pak ya. Ada juga lumbung invest, lumbung pekerjaan. Nah, Betul sekali. bagaimana ini kan teorinya ya Pak ya. Teorinya. Kita menciptakan kantong-kantong pertahanan lah. Kemudian bagaimana aplikasinya Pak? Oke. Caranya gimana itu? Gini, sebagaimana ideologi MER itu kan memang basisnya itu rakyat Kak Dito. Ya. Jadi dia itu harus ada suatu kolaborasi antara rakyat yang minimal di RT yang pertama kali kita sebutkan dulu kan di RT, katakanlah ada 33 kakak misalnya seperti itu atau 35 kakak gitu kan. Ya. Mereka kemudian saling mengumpulkan beras, mungkin jimpit itu misalnya satu jumput gitu di satu hari dikumpulin, satu orang satu bulannya bisa ada 1 kilo, ada 2 kilo. Nah itu kemudian kalikan 33 berarti kan katakanlah 33 kilo. Nah 33 kilo ini untuk menjaga kalau ada warga di situ yang nggak punya uang untuk beli beras. Jadi Kan malu ya, malu kalau mau hutang terus ke tetangga atau malu hutang di tetangga ataupun di desa lain. Nah makanya di RT itu udah ada Kak Dito, lumbungnya udah disiapin sama RT-nya setempat. Ini makanya ini kantong-kantong itu harus ada. Karena kalau nggak ada takutnya nanti orang kelaparan terus mati, yang disalahin pemerintah, kan kasihan kan, pemerintah harus kita bantu ya kan. Nah dengan demikian salah satunya adalah dibuat kantong-kantong itu tadi, yaitu salah satunya adalah kantong pangan, kemudian air ya. Air juga sama kayak sekarang ini ya, di perumahan kita ini kan air lagi bermasalah, susah nih. Nah apalagi nanti kalau ada bencana alam nggak ada air bersih kan repot, nggak bisa minum Kak Dito. Nah makanya kita harus di RT itu harus bikin semacam kayak kolam ya, yang khusus nanti kalau pas air nggak ada Kak Dito, sehingga nanti bisa tetap diminum dan seterusnya ya. Kalau enggak nanti mati semua dong, ada beras nggak ada airnya gimana. Ini kan kalau banjir terjadi ya kan Kak Dito, kan semua lahan kan kena ini semua imbasnya ya kan. Sungai-sungai kotor, bahkan kalau nggak ada hujan pun kekeringan berapa tahun kan berbahaya juga. Nah itu seperti itu, kantong anti itu harus. Nah selanjutnya setelah RT itu ada, RW itu ada, di desa ada, terus ya kan kecamatan, kelurahan, terus kecamatan ya kan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara itu harus ada lumbung itu. Harus kita harus detailkan how many persons gitu kan, berapa orang-orang ini yang rakyat yang ada di sini yang membutuhkan makan dan seterusnya, diatur dalam suatu sistem MER itu tadi. Itu ada nanti ada aplikasinya Kak itu, sehingga kita bisa tahu oh nih RT ini masih belum cukup lumbungnya, dibantu oleh RT yang lain dan seterusnya. Nah terkait dengan menciptakan kantong-kantong pertahanan ekonomi rakyat ya Pak ya. Nah ini kan di era kekinian itu seringkali government, kemudian baik pemerintah pusat maupun daerah selalu bilang rakyat, ekonomi rakyat. Nah MER ini berarti hadir sebagai solusi yang tidak hanya soal teori dong Pak berarti. Bukan, aplikasi pertahanan. Kalau nggak ada ekonominya, kalau nggak dibuat kantong-kantong tadi, maka akan jebol rakyat akhirnya akan menderita chaos dan negara akhirnya bisa bangkrut. Jadi rugi ya Pak. Iya, negara otomatis bangkrut. Kenapa bangkrut? Rakyat kelaparan, nggak ada yang nggak ada persediaan makannya dan seterusnya, sehingga mereka akan terjadi chaos ya kan, kejahatan meningkat. Dan kita tahu orang lapar kan nggak takut sama siapapun Kak Dito. Betul. Ya kan, orang lapar masa takut sama 1 juta pasukan tentara yang nggak ada. Mereka mending mati daripada kelaparan terus menerus. Nah itu sebelum itu terjadi chaos itu tadi, teori MER ini harus diaplikasikan. Dan ini nggak sulit kok, saya optimis Kak Dito, karena Indonesia ini dulunya sebelum merdeka juga sudah gotong royong Kak Dito. Ya sebagaimana Pancasila kan pasti kan gotong royong sudah ada sejak zaman dahulu kan. Nah cuman sekarang era milenial kan sudah mulai terkikis gitu Kak Dito, tergeser karena ya sosial media, karena ya macam-macam lah, lagi social distancing misalnya sekarang jaga jarak ya Pak. Sehingga sulit untuk kadang-kadang untuk saling bantu membantu dengan adanya kita
mengkampanyekan MER ini dalam sebuah ideologi bersama-sama Pancasila tentu saja. Ini kan mendukung buat Pancasila ya kita ini. Sehingga benar-benar diaplikasikan. Pemerintah jangan terus marah dong. Kalau misalnya di situ bupatinya ngapain saya harus repot-repot membantu ada kantong gitu, ya nggak boleh kayak gitu. Takutnya nanti kalau pas ada bencana, dana dari APBD setempat udah nggak cukup. Karena udah dibuat pembangunan, dibuat keagamaan, pendidikan. Pas enggak dananya habis, tok Palu udah kebetulan sudah dana berjalan, dana darurat udah habis, sementara rakyat butuh makan sejumlah 1 juta orang, bayangin. 1 juta orang perlu makan. Ya sekarang orang bisa saling bantu, misalnya PMI ya membantu ya kan, ada bencana di mana kemarin di NTT, kemudian ada bencana lagi di Sulawesi dan seterusnya, Kalimantan dan seterusnya, itu kan masih dalam koridor bencana yang wajar-wajar saja. Nah, teori MER ini mengantisipasi Kak Dito, di mana bencananya itu luar biasa atau extraordinary. Jadi bencana alamnya bukan terjadi hanya di katakanlah di Adonara atau di daerah Palu. Bukan, ini serentak, ini masif. Jadi di NTT juga ada bencana banjir, di Jawa ada bencana alam gempa bumi, di Kalimantan ada bencana apa lagi, angin puting beliung atau apa, dan semua kekacauan itu bukan karena salahnya manusia, ya maksudnya itu alam. Nah, kita harus mempersiapkan. Nah, pada saat itu terjadi kira-kira kan butuh dana sangat besar gitu. Makanya itu kita prepare sekarang, terutama bisa bertahan makan udah alhamdulillah. Kan gitu loh. Baik, Pak. Berarti gini Pak ya, kan ini kan menarik menciptakan kantong pertahanan. Yang ingin aku tanyakan nih Pak, yang saya tanyakan, bagaimana supaya rakyat itu sadar bahwa memang suatu saat itu keadaan nggak selamanya enak kan, terus sekarang kan masih bisa dibantu pemerintah lah, Pak Jokowi masih bantu apa itu dana bantuan bansos, banpres kan gitu ya. Nanti kalau pas nggak ada kan kasihan rakyat juga gitu. Masih kasihan presiden, kasihan pemerintah. Makanya kita harus siap dari sekarang, prepare gitu loh. Ya. Untuk menyadarkan berarti sosialisasinya Pak, maksudnya itu sosialisasinya apa, ya? Sosialisasinya itu yang pertama itu kembali lagi tadi kan kerjasama government dan non government. Nah, pemerintah juga harus ikut memberikan suatu simulasi. Ya kayak tsunami terjadi, ayo terjadi kayak gini simulasi, yuk kita harus lari ke gunung gitu kan gitu ya. Pemerintah harus aktif memberikan itu. Nah, ini simulasinya kalau pangan tidak ada. Oke. Bupati ngomong, rakyatku sekalian, apabila makan tidak ada, ini simulasinya kayak gini, tolong kantong yang ada di Kecamatan Lowaruk, tolong Kecamatan Blimbing, tolong ini udah disiapin. Jadi disimulasikan dulu. Begitu nanti jebret bencana alam, nggak kaget. Karena orang pada saat orang mau beli beras seperti saya misalnya mau beli beras di Pasar Landung Sarinya tutup Kak Dito. Ya gimana nggak tutup? Bencana alam, mungkin pasarnya udah habis, tidak berbentuk lagi karena sudah ketutup lumpur. Masih ingat kan bencana alam di Palu dan sebagainya, orang perumahan dari sini bisa bergeser. Iya betul. Likuifaksi ya Pak ya. Nah itu luar biasa. Nah saat itu kan nggak ada lagi orang menjual beras. Nah itu harus disimulasikan oleh pemerintah. Nah pemerintah didukung oleh TNI. Makanya ini salah satu kekuatan ini dalam teori MER adalah tentara. Ya, tentara dan polisi harus ikut mengawal sosialisasi ini, sehingga pada saat itu juga udah siap gitu loh. Jadi pertahanan keamanan. Takutnya kalau nanti lemah, gampang diserang musuh Kak Dito. Ya. Misalnya negara lain tahu, Indonesia udah lemah nih, nggak bisa makan lagi. Oh, diserang sama negara lain. Nah ini yang bahaya. Nah nanti TNI nggak bisa mempertahankan negaranya karena sementara mau merangin mereka, rakyatnya kelaparan. Nah inilah pertahanan keamanan rakyat ini harus ditamatin. Makanya itu tadi saya usulin MER ini harus diundang-undangkan, semacam dibuat undang-undang dasar lah, semacam kayak itu. Undang-undang lah paling tidak itu stratanya itu. Ya seperti sekarang undang-undang corona ini loh Kak Dito. Ya. Harus diresmikan, harus benar. Ini undang-undang khusus kelangkaan pangan. Kayaknya belum ada ya. Belum ada. Ya kelangkaan pangan upaya, tetapi undang-undangnya belum ada. Karena setahu saya baru ada undang-undang kekarantinaan kesehatan wabah penyakit ya Pak ya. Betul. Dan kalau saya belum nemu kelangkaan. Baik, para pemirsa Studio Rakyat MER, pembicaraan kita tentu sangat seru. Masih panjang ini, termasuk pendidikan itu belum dibahas ini tadi. Ini banyak banget kantong-kantong pendidikan, kantong-kantong pekerjaan itu kan harus disiapkan. Jadi misalnya Kak Dito, kalau sekarang di corona ini kan orang banyak di PHK. Nah pemerintah harus mensimulasikan, harus aktif ke rakyatnya. Ini loh rakyatku, kalau nanti nggak ada pekerjaan, ya kita nyediain
pekerjaannya kayak gini. Nah sekarang kan belum siap ini. Ya. Orang di PHK terus nganggur kan kasihan. Banyak yang nganggur. Nah itu nganggur padahal punya anak, punya istri dan sebagainya harus membiayai. Nah makanya harus disiapin dulu pekerjaannya apa, solusinya dari pemerintah. Nah pemerintah nggak sendirian, kasihan dong, dibantu oleh swasta, rakyat yang punya tanah, menyediakan tanah untuk menggali untuk mencangkul sehingga panen itu pertanian atau perikanan atau apalah, mungkin yang punya uang padat karya atau apa dan sebagainya. Jadi saling bantu sehingga tidak ada orang menganggur lagi. Nah itu kantong-kantong itu harus disiapkan sebenarnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Studio Rakyat Mer bersama saya Pak Cakti, bersama saya Kak Dito dan Pak Cakti. Iya, kita kadang ketukar ya. Ketukar nih ya.